Ekonomi Indonesia sepanjang 2024 tidak baik-baik saja. Sejumlah industri, terutama padat karya seperti tekstil dan produk tekstil mengalami situasi gawat darurat. Hal ini terlihat dari banyaknya pabrik tekstil yang tutup ataupun melakukan relokasi pabrik. Menurut data Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, dalam 2 tahun terakhir, 60 perusahaan tekstil dalam negeri terguncang. 34 diantaranya perusahaan tutup dan berhenti beroperasi. Sisanya melakukan efisiensi dengan pengurangan tenaga kerja, perumahan karyawan, hingga relokasi. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Jemi Kartiwa Sastra Atmaja mengatakan, lesunya industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia akibat menurunnya daya beli global, geopolitik yang memanas, hingga membanjirnya produk Cina di dalam negeri. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya. China overproduction diakibatkan oleh daya beli berbagai negara yang turun. Ya, kalau kita bersaing dengan produk upgrade, kita bisa bersaing. Kalau harus melawan dengan produk-produk sisa, pasti kita tidak bisa melawan. Jangan sampai Indonesia menjadi dumping heaven. Jadi produk-produk yang tidak terjual atau stock lot yang di berbagai negara dibuang ke Indonesia. Hal senada disampaikan Ketua Umum Pengusaha Konveksi Berkarya, Nandi Herdiaman. Sebulan 2 bulan mungkin mesin-mesin yang atau kami yang 70% ini udah mati. Mau seperti apa pengangguran? Mohon maaf pimpinan, kenapa sekarang terjadi kepada tekstil pimpinan? Terpengaruh dikarenakan kami udah mati dari COVID. Jadi kami para pelaku UKM, khususnya mungkin yang di Jawa Barat itu udah kolab. Barulah terdampak sekarang kepada tekstil. Mohon untuk pengajian silakan, tapi tindakan untuk melindungi kami harus segera pimpinan, dikarenakan kami ini padat karya. Terima kasih. Saat ini ratusan ribu buruh di industri kecil menengah sektor tekstil dan produk tekstil kehilangan pekerjaan. Maraknya impor tekstil ilegal membuat pelaku usaha kecil sulit bersaing. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga terang-terangan mengatakan bahwa banjir penyelundupan produk impor ke Indonesia didominasi oleh produk tekstil. Hal ini meresahkan masyarakat dan mengancam puluhan pabrik tekstil hingga pelaku UMKM. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, sejak awal Januari hingga Desember 2024, lebih dari 80.000 orang terkena PHK. Lalu bagaimana nasibnya di tahun 2025? Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Business Forum. Sebelum kita kembali mendengarkan keluh kesah yang lebih dalam lagi, kita hadirkan dulu testimoni dari Mas Bintang. Mas Bintang, apa yang dirasakan dalam tahun 2024? Apa yang dirasakan? Tadi kan dikatakan juga tahun yang berat kalau dari Mbak Stella. Kalau dari Mas Bintang? Iya, kalau kita bicara tahun 2024 ini, saya merasakan memang selaku mahasiswa dan juga selaku karyawan juga, merasakan sangat berat, terkhususnya dalam khususnya mahasiswa ya, banyak kebutuhan-kebutuhan yang perlu alokasikan gitu, yang dimana kita tahu perlu membayar uang kuliah gitu dan kebutuhan kuliah lainnya, transportasi. Nah itu yang menurut saya juga cukup lumayan berat dengan di tahun 2024 ini. Biaya hidup meningkat juga? Benar, pasti. Biaya hidup juga cukup sangat signifikan. Kalau saya melihat di zaman saya S1 ya, itu tahun 2014 sangat jauh sekali gitu dengan kondisi tahun 2024, 10 tahun aja itu udah lumayan cukup terasa ya? Bu. Cukup terasa perbedaannya gitu. Mas Bintang bekerja di mana? Kalau saya bekerja di perusahaan PMA, perusahaan asing dari Jerman, kebetulan punya perwakilan di Indonesia. Saya juga paham skema bisnisnya kita, melihat saya juga selaku importir, selaku perusahaan. Di akhir tahun ini kita tahu saya selaku dari perwakilan perusahaan juga melihat banyak vendor ataupun banyak perusahaan yang sudah memulai antisipasi untuk jangka di tahun depan nanti gitu. Jadi sekarang udah mulai bersiap-siap sih. Artinya tidak belanja gitu ya. Meminimalisir pembelian gitu. Bahkan akan berdampak sekali dengan karyawan pada perusahaan itu. Terkhusus pada upahnya karyawan gitu. Artinya akan ada penurunan nih daya beli ya. Sebelum kita Mas Derajat, Mbak Yani dulu tadi dilanjutkan tadi. Enggak, fakta di lapangan. Artinya gini,
Ini ya, yang saya lihat nih, saya punya banyak teman komunitas yang perusahaan multinasional ya, seperti tempatnya Mas Bintang. Mas Bintang ya. Nah mereka ngelihat gini, mereka mulai pasang kuda-kuda dalam artian gini, daya beli di Indonesia itu dilihat nggak naik gitu. Sementara kosnya tinggi. Ngapain saya tinggal di Indonesia? Saya cabut aja, pindah kemana? Vietnam, Malaysia, Bangkok, yang memang pertumbuhannya jelas. Pak Prabowo tuh ngomongnya bagus banget, berapi-api. Tapi saya ngelihat ya, penterjemahan dari menterinya nggak pinter gitu menerjemahkannya dengan baik gitu loh. Nah itu yang jadi masalah. Kalau misalnya tadi efeknya, ini banyak yang sudah mulai ngitung akan relokasi gitu loh. Akan relokasi tempat dari perusahaan asing. Kemudian perusahaan-perusahaan lokal, kalau daya belinya rendah, kemudian kosnya tinggi, apa? Paling gampang ngurangin pegawai. Pengangguran lagi tinggi dong. Gitu. Pengangguran tinggi, tanggung jawab negara lagi. Akhirnya maksudnya mau mendapatkan penghasilan, nanti tambah lagi stimulusnya di orang-orang yang pengangguran tersebut. Salah kan? Nggak berani jawab kan? kita dengarkan Mas Derajat, silakan dijawab langsung. Silakan. Ini saya beberapa kali di ABF dikerjain Mbak Yani terus. Tapi gini, saya kembali ke yang tadi ya, industri padat karya. Itu memang PR besar ya, Prof. Mbak Yani, Mbak Saira. Jadi PR besar kita bagaimana industri padat karya ini bisa kita revitalisasi ya. Yang jelas banyak menyerap tenaga kerja itu TPT. Ya, tapi jangan lupa tenaga kerja kita kebanyakan tuh level pendidikannya kan SD. Yeah. Yang paling bisa menyerap industri padat karya. Ya, betul, kalau betul. kita mau naikkan lagi skillnya yang lebih tinggi, padat modal jadinya. Mbak Saira, saya tuh di grup WhatsApp sering diomelin suaminya Mbak Yani, di sini diomelin Mbak Yani. Jadi gini, jadi memang sepakat dengan yang disampaikan Mbak Yani ya, jadi bahwa industri padat karya ini untuk TPT itu memang solusinya hanya satu, produktivitas. Produktivitas solusinya ya satu, mesin. Ya, mesin hambatannya satu, pembiayaan. Nah, pembiayaan itu urusan perbankan. Dan bank melihat TPT itu sunset industry. Nah, ini padahal bisa salah. Betul. Misalnya kayak Cina dan Itali yang dulunya kan bisa berubah. Ada klasifikasi yang masuk di high end, ada juga yang di low end. Tinggal tembus pasarnya, pasar non tradisional market. Misalnya ambil pasar Afrika. Nah, untuk tembus pasar Afrika yang minta standar kualitasnya rendah, itu bisa dikerjakan oleh kita. Ini jadi itu pendekatan komprehensif. Ada lagi insentif ekspor, kemudian bunganya direndahkan lagi. Kita tuh nggak ada, semua pukul rata. Ya, betul. Jadi itu kita perlu pendekatan yang komprehensif untuk industri TPT, Mbak. Jangan lupa kita punya kekuatan, itu kita produsen rayon yang cukup besar loh. Rayon itu salah satu bahan yang bisa jatuh. Kalau ini bukan rayon ya, kalau yang anunya jatuh tuh rayon ya. Nah, itu kita punya itu. Nah, itu bisa jadi kekuatan, tinggal bagaimana perbankan, aturan OJK, aturan BI kita bisa sinkronkan supaya TPT nggak masuk sunset. TPT bisa kita biayai lagi, mereka bisa hidup, dan sebenarnya sudah ada cikal bakalnya untuk itu. Tinggal nanti Pak Menteri Perindustrian, Ibu Menteri Keuangan, Gubernur BI, tapi habis di Uber KPK kemarin ya, OJK ya, kita duduk untuk kita buatkan skema insentif yang aman bagi perbankan, di mana perbankan bisa memperoleh sumber pembiayaan yang lebih jangka panjang, karena sekarang sumber pembiayaannya terutama dari DPK itu kebanyakan deposito 3 bulan. Nah, bagaimana ini bisa kita atur, dan saya melihat ruang untuk insentif regulasi itu besar. Ini salah satu contoh insentif regulasi. Jadi pemerintah karena berbagai keterbatasan mungkin tidak bisa memberikan insentif terlalu besar untuk yang
pajak dan lainnya, tapi insentif regulasi, karena insentif regulasi itu efeknya ke keuangan perusahaan itu gede. Betul ya, jadi asesmen atau diagnosis yang tepat itu setengah dari solusi kebijakan. Seperti contohnya kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi 6% misalnya, ya, maka ekspansi kredit perbankan harus minimal 3 kali dari itu. Misalnya 6 kali 3 18%. Tapi kan kita semua tahu ekspansi kredit hanya 10-11%. Kalau kita ingin pertumbuhan tinggi, kita harus menjadi lahan investasi yang baik. Misalnya relokasi industri dari Tiongkok karena perang dagang nanti kita antisipasi dengan Trump, maka perusahaan-perusahaan Tiongkok yang akan datang ke Indonesia betul-betul diberi semua fasilitas yang dimungkinkan oleh kita, ya. Sehingga, nah, relokasi industri, kalau syukur-syukur kalau mau pita defisit APBN pitanya diperlebar sedikit, sehingga ekonomi bisa ekspansif, bisa 6%. Tetapi kalau sekarang kondisinya kontraktif, mengkerut, maka 5% pun itu sebenarnya sudah satu capaian yang bagus. Itu sebabnya karena ini APBN pertama era Pak Prabowo, nanti kalau pertumbuhannya tidak tinggi-tinggi gitu, jangan terlalu di blame begitu ya. Jadi saya ini sudah memberi catatan. Jadi kita